Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala fi ayatil ukhra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, jamaah Masjid Jami Al-Amin, bil khusus jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Amin, akhina billah Al-Ustaz Mahfud beserta seluruh jajaran pengurusnya yang insyaallah mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ba'da salam qablal kalam, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan diawali dengan mengucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salawat teriring salam kita haturkan kepada manusia pilihan Allah, akmalun nas khalqan wa khuluqan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, hum bi ihsanin ila yaumiddin. Bil khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita layak dan pantas menyandang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah, dan juga insyaallah kita melihat nanti wajah Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan berkumpul bersama Nabi, ya, di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
karena kita punya modal, punya dasar sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta aku, kata Nabi, cinta bimakna mutaba'ah, cinta bimakna mengikuti jejak langkah sepak terjang Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Kana ma'i fil jannah, maka ada bersama kami, kata Nabi, nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, hari Ahad yang telah lalu di Masjid Jami'al Amin diadakan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan ya, bukan hanya dijadikan seremonial, tapi ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Karena ketika kita ingin mendapat kecintaan Allah, maka harus cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam artian tadi, cinta bimakna mutaba'ah. Ya. Maka yang pertama, kita akan mendapat kecintaan dari Allah. Yang kedua, akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu keuntungan yang sangat amat besar ya bagi kita. Firman Allah, Qul ya asyrafal khalqi, ceritakan wahai Muhammad, atau katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, andai kata kamu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah akan daku. Yakni Allah memerintah kepada Nabi seolah-olah begini, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila kamu cinta kepada Allah, ikutilah saya. Seolah-olah begitu ya, karena setiap perintah Allah pasti sebelum diperintahkan kepada umat, pertama diperintahkan kepada Nabi. Jadi setiap perintah Nabi itulah perintah Allah. Setiap yang dilarang oleh Allah sebelum diperintahkan kepada umat, maka kepada Nabi kita dulu, Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap yang dilarang oleh Nabi itulah larangan Allah. Ya, maka ketika kita mengikuti jejak langkah sepak terjang, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan, bahkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama, yuhibbukumullah, kita akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tandanya orang yang mendapat kecintaan dari Allah? Satu, ketika kita beribadah kepada Allah, hati kita merasa tenang, punya utang pun lupa,
Ya, merasa tenang, merasa nyaman ketika kita beribadah kepada Allah. Tuh. Yang kedua, betah. Apa bahasa Indonesianya Pak Indra? Betah. Ketika kita beribadah kepada Allah, antang, ya, antang, tidak gulung gusuh. Kadang-kadang ada yang sholat itu, ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung jalan, ya. Imam sampai Allahumma antas salam, beliau Allahumma antas jalan, ya ada. Tuh ibu-ibu kagak betah kalau pakai jilbab gatal, panas, ya, subhanallah. Itu berarti punten belum mendapat kecintaan dari Allah, ya. Yang kedua, keutamaannya kita mengikuti Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Ini dua keistimewaan besar dari Allah. Satu, akan mendapat kecintaan Allah. Yang kedua, akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Karena saya nggak hadir kemarin, ya, waktu itu di Dayeh pas berbarengan di sini, maka tadi sedikit, ya, tentang keutamaan kita mengikuti Nabi, ya. Insya Allah pada malam hari ini masih surah An-Nisa ayat 166, ya, 167. Innal ladzina kafaru. Betul, iya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Maka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana Allahumma nawwir qulubana wa quluba auladina binuril Qur'an wa binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu. Qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menerima kepada bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita semua insyaallah yang membaca bahkan yang mendengarkan, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala maknane wallahu a'lam wa rasuluh bihaqiqatil murad. Innal ladzina kafaru. Inna kalau menurut ulama tajwid berarti wajib gunnah atau nun ma'al gunnah, ditahan dulu 2 harokat, jangan 2 jam. Kalau 2 jam kelamaan ya, 2 harokat, 2 ketukan ya. Alladzina ismun mausulun ya. Innal ladzina kafaru, firman Allah sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang tidak beriman ya. Maka ayat ini dikhususkan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Wasaddu an sabilillah, dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kalau istilah bahasa sekarang apa? Provokator, Pak Indra. Buat apa sih ikut pengajian? Apa untungnya? Buat apa sih sholat di masjid, di rumah juga sama saja? Itu yang dimaksud wasaddu an sabilillah ya. Menghalang-halangi orang lain ya dari jalan Allah. Buat apa sih peringatan Maulid Nabi, ngemubadirkan harta aja ya. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang menghalang-halangi orang lain ya, mensyiarkan agama Allah. Kemudian qad dhallu, boleh 2 wajah Ustadz Nana membacanya, boleh dikolkolahkan, boleh dalnya dimasukkan kepada lo ya, lod. Jadi mad apa? Idawom mutaqoribin, bukan mad. Idawom mutaqoribin, karena dekat dal dengan dod ya, atau do apanya, makhrajnya dan sifat hurufnya. Boleh membacanya qad dhallu ya, tidak dikolok-kolahkan, karena idgham di dalam hukum mim mati itu ada 3. Idgham mutamatsilain,
idgham mutajanisen, idgham mutaqariben. Ya. Kalau idgham dalam hukum nun mati dan tanwin itu ada dua. Satu idgham bi gunnah. Ya, dua idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Kalau idgham hukum mim mati ada tiga. Idgham mutamatsilan, idgham mutajanisen, idgham mutaqariban. Ya. Qad dallu dalalan ba'ida. Masya Allah. Qad memasuki fi'il madi yufidu litahqiq, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi orang kafir, yang kedua orang-orang yang menghalangi ya kemajuan agama Allah, menghalangi syiar-syiar agama Allah, maka firman Allah qad dallu dalalan ba'idah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya, melenceng daripada rel agama Islam ya. Telah menyimpang jauh ya. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqa. Yang kedua masih tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ayat 168. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wal zalamu, dan melakukan kezaliman. Ya, apa itu dolim? Dolim itu sebaliknya daripada adil. Kalau adil wad'u syai' ala mahallih, ya, menyimpan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Peci walaupun harganya punten 50.000 tetap adanya di kepala. Sepatu walaupun harganya 1 juta tetap adanya di kaki. Itu namanya orang adil. Mentang-mentang peci harga 50.000, sepatu harga 1 juta, sepatu ditaruh di kepala, peci diinjak-injak, ya, itu berarti orang zalim. Wad'u syai' ala ghairi mahallih. Ya. Yang kedua, ta'rif zalim itu batlul haq wa ghamtun nas, menyalahkan kepada yang benar dan suka menganggap remeh kepada orang lain, itu orang zalim ya. Menganggap remeh kepada orang lain, rasa yang paling benar ya, rasa yang paling hebat, orang lain salah ya, itu termasuk orang yang zalim. Maka lam yakunillahu liyaghfira lahum. Asalnya Pak Ustadz Mahfud lam yakun. Yakun itu fi'lun mudhari'un, di mana kemasukan huruf lam maka harus jazm. Apa tanda jazmnya? Sukun. Lam yakun, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilan. Wasakin idza hurikat bil kasri. Huruf sukun Pak Indra di mana
memakai harokat, maka harus diharakakan dengan kasroh. Jadi membacanya lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya. Tuh, karena apa? Lafaz Allah hamzahnya di situ hamzah wasol. Ya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Orang yang kafir, ya, orang yang zalim terhadap agama Allah, zalim terhadap sesama manusia, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wala liyahdiyahum thariqa, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, ya, tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekufurannya, karena kezalimannya. Begitu. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Illa adatul istisna, ya, atau harful istisna. Tadi tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Berapa tahun di neraka jahanamnya orang yang kafir, orang yang zalim itu? Khalidina fiha abada. Khalidina, mereka kekal. Fiha, di dalamnya, yakni ing dalam neraka jahanam. Abadan, selawase, abadan, selama-lamanya. Masya Allah, ya. Orang kafir itu selama-lamanya, ya. Maka kalau orang yang beriman punten masuk neraka karena banyak dosa yang tidak ketobatan sebelum meninggal dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, neraka bagi orang yang beriman itu adalah bagaikan kasijni fid dunya, bagaikan penjara di dunia. Artinya tidak akan kekal orang yang beriman di nerakanya. Biqadri dunubihim, ya, sekedar dosa-dosanya. Artinya kasusnya kasus apa nih? Misalnya maling ayam, 6 bulan tuh di penjaranya. Maling motor misalnya 7 tahun di nerakanya, ya, neraka dunia. Kasijni fid dunya, bagaikan penjara di dunia. Tinggal sholat 1 waktu dengan sengaja, tidak ada udzur syar'i, 250 tahun di nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Tapi tetap namanya orang yang beriman itu akan diangkat daripada siksa api neraka berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an naro yakhruju minan nar
Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Ketika nanti diponis oleh Allah, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Yakhruju minan nar, akan dikeluarkan daripada siksa neraka siapa? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Orang yang ketika meninggal dunia membawa iman, walau misqala dzarrah, walaupun seberat biji sawi, walaupun seberat semut merah. Hebatnya iman begitu Pak Indah. Subhanallah. Tapi orang yang kafir, orang yang zalim, masya Allah, khalidina fiha abada, kekal, ya, mereka itu di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memandang orang kafirnya orang kaya, orang kafirnya misalnya jabatannya tinggi, ya, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Nah, ini boleh Pak Ustadz Mahfud, ya, dijadikan dalil tuh ketika memperingati Maulid Nabi, ya. Ya ayyuhan nas, firman Allah, wahai semua manusia. Kalau bahasa Sunda mah, hei eling-eling sakabeh jelema. Oh, kalau bahasa Sunda, wahai manusia, ya, manusia manu aing, ya. Qad ja'akum, qad ja'akum, qad memasuki fi'il madi seperti tadi, yufidu litahqiq. Qad ja'akum, sungguh telah datang. Siapa? Atas kamu sekalian, ar-rasulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus jadi rasul. Pak Ustadz Nana, kalau roknya di fathah itu menunjukkan mufrad, artinya ditunjukkan, dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei manusia, firman Allah, ya, sungguh telah datang kepada kamu Nabi Muhammad yang jadi utusan Allah bil haqq. Subhanallah. Apa bil haqq? Dengan membawa kebenaran. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Setiap yang disampaikan oleh Nabi itu sedikit pun tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena dari Allah, wajib benarnya, dan kita sebagai umatnya wajib meyakininya. Setiap yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu adalah semua dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah ngomong yang bukan wahyu dari Allah. Subhanallah.
tidak pernah ngomong yang terdorong dari hawa nafsunya. Ya, semuanya wajib benarnya karena firman Allah. Maka sifat yang pertama di Nabi adalah sifat siddiq, wajib benar. Wajib benar. Karena setiap yang disampaikan, ya, baik perkataannya maupun perbuatannya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintah, fa'aminu khairal lakum. Fa'aminu, maka berimanlah kamu semua kepadanya, khairal lakum, itu lebih baik bagimu. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak pernah bertemu sekalipun dalam mimpi, ya, beserta Nabi Muhammad, tapi kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Fa'aminu khairul lakum. Alhamdulillah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Wa in takfuru, dan jika kamu kafir, ya, tidak mengikuti itu ajaran Rasul, tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, inkar, tidak percaya, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka yakinkan, ya, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya Allah tidak akan rugi ketika kita mengingkari perintah-perintahnya, ya, tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya, maka Allah tidak akan rugi. Tetap Allah yang memiliki semua perkara yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allah, dan ada Allah itu aliman hakima, aliman mengetahui, hakima dan maha bijaksana. Ayat 170. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan bisa bertambah ilmu kepada kita semua, bil khusus kepada saya dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mastata'tum, sekemampuan kita. Ya, karena setiap perintah Rasul itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, doakan ya saya biar sehat, karena tadi juga baru pulang dari Sukabumi, ya, jam 4 baru sampai ke rumah, sholat asar, istirahat sebentar, ya, pengajian ibu-ibu, berangkat langsung ke sini 5:30. Sekarang ya mau langsung meluncur ke Masjid Darul Rahman, Kampung Kubang, acara peringatan Maulid Nabi. Kemudian besok pagi harus ada di Sukabumi lagi, ya. Subhanallah, di pengajian Maulid ibu-ibu, ya, malam Seninnya di Masjid An-Nur, ya, perumahan PAN, Kampung Kaum. Subhanallah, masih ada Pak Indra, maka alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.